Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 28 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pembangun yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mau dipahat dan dipoles, sehingga kami menjadi batu-batu yang hidup, guna pembangunan bait suci bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan ikuti bacaan renungan pagi pada hari ini tanggal 28 Mei 2025 dengan judul Gereja harus menjadi tempat tinggal yang layak bagi Allah. Ayat tema 2 Samuel 7 ayat 2, berkata Raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Daud ketika tinggal di istananya yang terbuat dari kayu aras, merasa terganggu hati nuraninya karena ia mempertimbangkan bahwa tidak ada tempat tinggal yang cocok untuk tabut Allah yang melambangkan kehadirannya. Tabut itu masih berada di dalam kemah suci yang telah dibangun di padang gurun dan dibawa dari Horeb ke Yerusalem dalam perjalanan ziarah selama hampir 40 tahun. Namun sekarang bangsa itu telah mengakhiri perjalanan ziarah mereka dan memperoleh lokasi yang permanen. Daud melihat sekelilingnya kebangunan-bangunan mahal dari kayu aras, rumah-rumah penduduk yang menetap di tanah Kanaan yang subur, dan timbullah gagasan bahwa sebuah bait suci harus dibangun yang lebih layak untuk kediaman Allah. Lokasi pembangunan itu ditunjukkan dan petunjuk yang paling lengkap diberikan, dan Salomo memulai pekerjaan besar itu. Orang-orang yang membangun bait suci itu banyak jumlahnya, dan rumah yang mereka bangun itu besar dan megah. Dan Tuhan Allah sorga memuliakan mereka karena mereka telah membangun baginya suatu tempat kudus di mana mereka dapat berkumpul untuk menyembahnya. Mereka yang menyembahnya dengan tulus hati memperoleh berkat-Nya. Kemah suci pertama yang dibangun menurut petunjuk Allah sungguh diberkati oleh-Nya. Dengan demikian, umat mempersiapkan diri
untuk beribadah di bait suci yang tidak dibuat dengan tangan. Bait suci di sorga. Batu-batu bait suci yang dibangun oleh Salomo semuanya disiapkan ditambang dan kemudian dibawa ke lokasi bait suci. Batu-batu itu disatukan tanpa suara kapak atau palu. Kayu-kayunya juga dipasang di hutan. Perabotan juga dibawa ke rumah ini, semuanya sudah siap untuk digunakan. Demikian pula pisau kebenaran yang perkasa telah mengambil suatu umat dari tambang dunia dan sedang mempersiapkan umat ini yang mengaku sebagai anak-anak Allah untuk suatu tempat di bait suci sorgawinya. Kita ingin pisau kebenaran itu melakukan pekerjaannya bagi kita. Kita berada di sini sebagai orang-orang yang masih dalam masa percobaan dan kita harus melewati tangan Allah. Semua tepi yang kasar dan permukaan yang kasar harus disingkirkan. Dan kita harus menjadi batu-batu yang diperlengkapi untuk bangunan itu. Kita dibawa ke dalam kapasitas gereja dengan cacat-cacat karakter, tetapi kita tidak boleh mempertahankannya. Kita harus diperlengkapi dan diluruskan untuk bangunan itu. Kita harus menjadi kawan sekerja Allah karena kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Mengingat hal ini, kita harus melihat bahwa bait suci tidak dinodai oleh dosa. Kita harus menjadi batu-batu yang hidup, bukan yang mati, tetapi yang hidup yang akan memantulkan gambar Kristus. Kita harus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Manuskrip 49 tahun 1886. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengenai bait suci yang dibangun oleh Salomo, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 180, paragraf 2. Bait suci Yahudi dibangun dari batu-batu pahat yang digali dari pegunungan, dan setiap batu disesuaikan dengan tempatnya di bait suci, dipahat, dipoles, dan diuji sebelum dibawa ke Yerusalem. Dan ketika semuanya diletakkan ke tanah, bangunan itu disatukan tanpa suara kapak atau palu. Bangunan ini melambangkan bait suci rohani Allah yang tersusun dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari setiap bangsa, bahasa, dan kaum. Dari semua tingkatan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar. Bangunan bait suci yang Salomo bangun adalah gambaran tentang kita, yang adalah bangunan Allah. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi, sebagaimana bait suci dibangun, demikian juga dengan kita. Batu-batu untuk membangun bait suci dipahat di tempat tambang batu, dan saat dibawa ke lokasi pembangunan, tinggal dipasang. Tidak ada lagi suara palu dan pahat untuk mencocokkan satu batu dengan batu yang lain. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 155 paragraf 4. Batu-batu bait suci yang dibangun oleh Salomo semuanya disiapkan di tambang dan kemudian dibawa ke lokasi bait suci. Batu-batu itu disatukan tanpa suara kapak atau palu. Artinya, batu-batu tersebut sudah dipahat dan dirapikan sebelum tiba di tempat pembangunan. Bagaimana dengan kita? Siapakah yang memahat kita? Manuskrip 168 tahun 1902 paragraf 20 berkata, dengan palu dan pahat dia, yaitu Yesus, memotong bagian-bagian yang kasar, mempersiapkan kita untuk mendapat tempat di bait Allah. Prosesnya keras dan sulit. Proses itu melukai harga diri manusia. Kristus menyelami jauh ke dalam pengalaman yang dianggap lengkap oleh manusia dalam kemandiriannya dan menghilangkan sifat meninggikan diri. Dia memotong permukaan yang berlebih dan meletakkan batu itu ke roda pemoles, menekannya rapat-rapat
sehingga semua kekasarannya bisa hilang. Yesus yang memahat kita agar kita dapat menjadi batu-batu untuk bangunan Allah. Lalu, bagaimana fondasinya? Khotbah di atas bukit halaman 167 paragraf 2 berkata, Kristus, fondasi yang benar, adalah batu yang hidup. Kehidupannya diberikan kepada segala yang dibangun di atasnya. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Di dalam Dia, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 5, Efesus 2 ayat 21. Batu-batu itu menjadi satu dengan fondasi, karena kehidupan yang biasa tinggal di dalam semua. Bangunan itu tidak dapat dirobohkan angin topan. Jadi, fondasinya adalah Yesus, sebab Dialah batu yang hidup, dan bila kita batu-batu mati terhubung kepada Yesus, maka kita menerima hidup dari Yesus dan menyatu dengan Yesus. Kita menjadi kuat di dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, kita harus menjadi batu-batu yang hidup, bukan yang mati, dan untuk dapat menjadi batu hidup adalah dengan menjadi satu dengan Yesus. Sekarang, mengapa kita harus dipahat dan bagian mana yang harus dipahat? Manuskrip 168 tahun 1902 paragraf 18 berkata, namun setiap orang yang dinyatakan layak mendapat tempat dalam bait suci Tuhan harus tunduk pada proses pemolesan. Ia harus menyetujui agar bagian-bagian yang tajam itu dipotong dari karakternya agar menjadi baik bentuknya dan indah, cocok untuk melambangkan kesempurnaan karakter Kristus. Jadi, yang dipotong dan dipoles adalah karakter kita, supaya menjadi indah sebagaimana karakter Kristus, dan kita layak mendapat tempat dalam bait suci Tuhan. Dan yang mengerjakannya adalah Yesus. Pekerjaan pemotongan dan pemolesan karakter kita bukanlah pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Dan saat sudah selesai, maka dalam paragraf 20 dari artikel yang sama dikatakan, kemudian sambil mengangkat permata itu ke arah cahaya, sang guru melihat di dalamnya pantulan gambarnya sendiri, dan permata itu dinyatakan layak mendapat tempat dalam bait sucinya. Kita dipahat dan dipoles agar pantulan karakter Kristus nyata dalam hidup kita, maka kita layak mendapat tempat dalam bait suci Yesus. Dan kita pun layak menjadi tempat tinggal bagi Allah, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 19-22 yang berbunyi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita adalah bangunan Allah di dalam Yesus. Kita menjadi tempat berdiamnya Allah oleh kehadiran Roh-Nya. Dan agar Roh Allah tinggal dalam kita, maka kita harus menerima Roh Anak-Nya. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa. Karenanya, saat kita menerima Kristus tinggal di dalam kita, maka kita pun menerima Bapa di dalam kita. Kita menjadi bait kudus Allah di dalam Anak-Nya. Inilah yang Paulus nyatakan dalam Efesus 2 ayat 19-22 ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita mau dipahat, dipoles oleh Yesus, sehingga masing-masing kita menjadi batu-batu yang mulia bagi bangunan Allah, yaitu tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami dapat menjadi bagian bangunan Allah, bait suci Yesus,
kami harus mau dipahat dan dipoles, diuji, sehingga saat kami dipasangkan batu demi batu, tidak perlu lagi suara kapak atau palu. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh anak Allah dalam hati kami, itulah wujud kehadiran-Mu ya Bapa. Engkau tinggal dalam kami melalui kehadiran anak-Mu, maka kami semua menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Dan oleh kehadiran rohnya Yesuslah kami semua dipahat, dipoles, dan diuji, sehingga kami layak menjadi bagian daripada bait suci-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.